Saudara-saudara, apa yang akan saya bagikan sekarang mungkin akan membangkitkan sesuatu yang mendalam di dalam hati Anda. Sebab ini bukan hanya tentang sebuah penemuan yang menarik, tapi tentang sebuah peringatan, sebuah tanda dari surga, yang bagi banyak orang datang terlambat. Dan mungkin, tanpa disadari, Anda termasuk di antara mereka yang telah mengabaikan tanda-tanda itu. Kita sering mendengar tentang misteri-misteri umat manusia, tempat-tempat penuh teka-teki, dan penemuan-penemuan kuno yang menantang pengetahuan modern. Dan ketika kita memandang Grand Canyon, kita dihadapkan pada salah satu lanskap yang benar-benar memukau, sebuah ciptaan agung dari Tuhan yang, bagi mereka yang memiliki mata rohani, menyampaikan lebih dari sekadar keindahan alam. Ia membawa pesan, menyimpan sejarah, dan mungkin membawa peringatan. Namun sebelum saya membahas apa yang ditemukan di sana, saya ingin mengingatkan Anda pada sesuatu yang jauh lebih penting. Yesus telah memperingatkan kita. Dia berkata bahwa akan datang suatu masa di mana orang-orang akan begitu sibuk dengan kehidupan mereka, begitu khawatir dengan urusan dunia, sehingga mereka tidak menyadari apa yang akan datang. Dia membandingkannya dengan zaman Nuh, saat semua orang makan, minum, menikah, dan dinikahkan, hingga datang air bah dan membinasakan mereka semua. Saya tahu bahwa banyak orang yang mengikuti kanal ini memiliki impian untuk mengunjungi Israel, dan karena itulah, kami akan memberikan kesempatan itu. Sebuah perjalanan gratis ke Tanah Suci untuk 2 orang. Hanya dengan waktu Anda akan mendapatkan 3 buku digital yang luar biasa, yang akan memperkuat iman Anda dan mendekatkan Anda kepada Tuhan, dan Anda juga akan ikut dalam undian untuk perjalanan impian tersebut. Anda bisa mengakses tautan di deskripsi, di komentar yang disematkan, atau memindai kode QR yang muncul di layar saat ini. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengenal Yerusalem, Tanah Suci, dan berjalan di tempat di mana Yesus sendiri pernah berjalan. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang bersiap, dan begitulah banyak orang hidup hari ini. Mereka melihat hal-hal secara lahiriah, tetapi tidak bisa melihat sisi spiritual. Mereka membaca berita, tetapi tidak membaca tanda-tanda dari Tuhan. Mereka mendengar teori, tetapi tidak mendengar suara Roh Kudus. Grand Canyon, dengan jurang-jurangnya yang dalam dan bebatuan berusia ribuan tahun, mungkin hanya menjadi destinasi wisata bagi kebanyakan orang. Tapi bagi mereka yang mencari pemahaman rohani, semua itu juga merupakan pengingat. Waktu terus berjalan. Sejarah umat manusia jauh lebih besar dari apa yang diajarkan di buku pelajaran. Ada fakta-fakta yang disembunyikan, ada catatan-catatan kuno, ada hal-hal yang berusaha ditutupi oleh manusia, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu muncul ke permukaan. Mengapa? Karena Yesus telah memperingatkan kita. Dia berkata bahwa segala sesuatu yang tersembunyi akan dinyatakan. Lukas 8:17. Dan semua tanda ini, penemuan, misteri, fenomena alam, adalah cara langit membangunkan hati yang tertidur, mengguncang generasi yang hidup, seolah-olah tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Coba renungkan. Berapa kali Tuhan sudah berbicara kepada Anda? Dalam mimpi, dalam percakapan, dalam pesan, dalam momen keheningan? Berapa kali Tuhan mencoba menarik perhatian Anda? Dan apakah Anda mendengarkan? Ataukah Anda menundanya lagi dan lagi? Banyak orang akan melihat penemuan-penemuan di Grand Canyon dan berkata, itu hanya arkeologi, hanya sejarah. Tapi saya ingin berkata kepada Anda dengan penuh kasih. Itu lebih dari itu. Itu adalah Tuhan yang berkata, bangunlah, kembalilah kepadaku. Aku akan segera datang, dan aku ingin kamu siap. Mungkin Anda sedang berada dalam masa di mana masalah telah menjauhkan Anda dari Tuhan. Atau mungkin karena terlalu banyak distraksi, media sosial, pekerjaan, rutinitas, hingga perlahan-lahan, rasa takut akan Tuhan yang dulu Anda miliki mulai lenyap. Alkitab menjadi sekadar hiasan, doa menjadi hal yang langka, dan hati pun mulai mengeras. Tapi tahu apa yang indah? Tuhan, dalam belas kasih-Nya, tidak menyerah pada Anda. Dia terus memanggil. Dan terkadang, Dia bahkan menggunakan penemuan di tempat yang jauh seperti Grand Canyon hanya untuk mengingatkan Anda
bahwa waktu sedang berjalan, bahwa tanda-tanda itu nyata, dan bahwa Anda masih bisa mendengar suaranya sebelum semuanya terlambat. Yesus sedang mengundang Anda hari ini untuk mengambil keputusan. Jangan hidup seperti mereka yang mengabaikan tanda-tanda. Jangan seperti mereka yang berkata, "Nanti aku akan memperbaiki hubungan dengan Tuhan." Karena nanti itu bisa jadi tidak pernah datang. Waktu keselamatan adalah sekarang. Waktu untuk berdamai dengan Tuhan adalah hari ini. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini untuk mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda begitu besar, sehingga Ia lebih memilih untuk menegur Anda sekarang daripada kehilangan Anda selamanya. Ia lebih memilih agar Anda terbangun oleh panggilan keras daripada tetap mati rasa dan tertangkap tak siap. Maka dari itu, perhatikanlah tanda-tanda. Mereka ada di mana-mana, dalam kitab suci, dalam berita, dalam alam, bahkan di Grand Canyon. Yesus telah memberi peringatan. Dan satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Anda akan menyadarinya tepat waktu? Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan sesuatu yang luar biasa. Dan pada saat yang sama misterius, Grand Canyon. Sebuah ciptaan kolosal yang berdiri di sana, seolah-olah diam dalam waktu, namun berbicara begitu banyak kepada hati kita. Ketika kita melihatnya dengan mata jasmani, kita menyaksikan pemandangan yang menakjubkan, penuh warna, bentuk, dan kedalaman, yang bahkan menantang imajinasi manusia. Namun ketika kita memandangnya dengan mata rohani, kita mulai menyadari bahwa tempat itu bisa saja sedang menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Pemeliharaan Sang Pencipta dan rahasia waktu. Grand Canyon yang terletak di negara bagian Arizona adalah pertunjukan alam yang luar biasa. Formasi batunya menceritakan kisah yang, menurut para ilmuwan, mencakup miliaran tahun. Tapi saya ingin mengundang Anda untuk melihat lebih dari sekadar geologi. Saya ingin mengajak Anda melihat tangan Tuhan yang mewarnai setiap gradasi, mengukir setiap lembah, membentuk setiap lekukan di jurang yang luas itu. Seolah-olah Tuhan meninggalkan tanda tangannya di sana. Akulah yang menciptakan ini. Alkitab mengatakan dalam Roma 1:20 bahwa sifat-sifat Allah yang tak terlihat, kuasanya yang kekal dan keilahiannya, dapat dilihat dengan jelas sejak dunia diciptakan, dimengerti melalui ciptaannya. Artinya ketika kita melihat alam, kita sedang melihat jejak-jejak Sang Pencipta. Dan Grand Canyon adalah salah satu keajaiban yang membuat kita berhenti dan merenung. Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari kita? Apakah ada pribadi yang menopang semua ini? Namun Grand Canyon bukan hanya sekadar tempat yang indah. Ia juga penuh misteri. Di dalam gua-gua dan jalur-jalurnya, ditemukan catatan-catatan kuno, fosil-fosil, jejak-jejak makhluk purba yang hidup jutaan tahun lalu, penemuan-penemuan yang terus membuat para ilmuwan dan peneliti kebingungan. Beberapa dari penemuan itu begitu mengejutkan hingga banyak pihak mencoba untuk menolaknya atau bahkan menyembunyikannya. Mengapa? Ada catatan lama yang menyebutkan bahwa di sana pernah ditemukan kota-kota bawah tanah dengan artefak-artefak Mesir kuno, bahkan mumi-mumi raksasa. Kedengarannya seperti cerita film, saya tahu. Tapi ketika kita melihat semuanya dalam terang firman Tuhan, kita teringat bahwa banyak hal yang dahulu tampak mustahil telah lebih dulu dinubuatkan oleh Yesus dan para nabi. Dan baru sekarang dunia mulai memahaminya. Kisah-kisah itu mengatakan bahwa sejumlah orang pernah menjelajahi area terpencil Grand Canyon dan menemukan terowongan-terowongan, benda-benda kuno, serta tulisan-tulisan yang tidak berasal dari budaya suku asli Amerika, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua dan misterius. Semuanya ini konon telah dikirim ke Smithsonian Institute, tetapi sejak saat itu, Henning, institusi itu membantah, tidak mau lagi membicarakannya, dan misterinya pun tetap membungkus semuanya. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau mungkinkah kita sedang hidup di masa ketika Tuhan mengizinkan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi muncul ke permukaan? Saya sungguh percaya bahwa dunia jasmani dan rohani sedang berjalan seiring secara profetik. Dan ketika kita menyaksikan penemuan seperti ini di tempat seperti Grand Canyon,
kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Kita perlu berhenti, berdoa, dan bertanya kepada Roh Kudus. Tuhan, apa yang ingin Engkau tunjukkan kepada kami melalui semua ini? Karena ini bukan sekadar arkeologi, ini tentang sejarah, ini tentang kebenaran, ini tentang penggenapan firman Tuhan. Ini tentang tanda-tanda yang sedang diungkapkan, yang, bagi mereka yang memiliki kepekaan rohani, adalah undangan dari surga untuk mendekat kepada Yesus. Kemegahan Grand Canyon mengingatkan kita pada kebesaran Tuhan. Kedalamannya mengingatkan kita pada kedalaman kasih-Nya, tetapi juga pada keseriusan zaman yang sedang kita jalani. Ini bukan waktunya bermain-main dengan iman. Bukan waktunya untuk menunda keputusan-keputusan rohani. Ini adalah waktunya untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami saat ini, tapi saya tahu satu hal. Tuhan bahkan menggunakan batu-batu secara harfiah untuk berbicara kepada kita. Yesus sendiri berkata, "Jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Lukas 19:40. Dan bukankah itu yang sedang kita saksikan hari ini? Batu-batu yang mengungkapkan jejak-jejak kuno. Gunung-gunung yang menyingkapkan lorong-lorong tersembunyi. Alam yang seolah-olah berteriak, "Bangunlah, waktu sedang berjalan," dan saya bertanya sekali lagi, apakah Anda mendengarnya? Mungkin Anda melihat Grand Canyon dan berpikir, itu hanya tempat yang indah. Tapi bisa jadi, secara rohani, tempat itu adalah simbol dari sesuatu yang tersembunyi di dalam jiwa Anda. Mungkin ada hal-hal yang Anda kubur. Ada kebenaran-kebenaran yang Anda tunda. Ada bagian-bagian dalam hidup Anda yang perlu dibuka, disembuhkan, dibebaskan. Tuhan yang sama yang membentuk Grand Canyon ingin melakukan pekerjaan di dalam hidup Anda. Dia ingin mengubah reruntuhan Anda menjadi kesaksian. Dia ingin menggali dalam-dalam ke dalam hati Anda dan menunjukkan bahwa bahkan di tempat-tempat tergelap pun masih ada harapan, masih ada kehidupan, masih ada tujuan. Grand Canyon dibentuk oleh waktu, oleh air, angin, dan proses yang panjang. Demikian juga Tuhan menggunakan waktu, air mata, dan bahkan penderitaan untuk membentuk karakter kita dan mempersiapkan hati kita untuk kekekalan. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, saat Anda mendengar tentang tempat ini dan semua yang ditemukan di sana, ingatlah kan tidak ada yang kebetulan. Semua hal bekerja sama untuk menggenapi kehendak Tuhan. Dan jika Dia mengizinkan kisah-kisah ini muncul ke permukaan saat ini, itu karena waktunya sudah dekat. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kembali kepada Yesus. Jangan menunggu tanda lain. Dia sudah memberikan kita ciptaan, firman-Nya, para nabi, dan bahkan batu-batu kini berseru. Semoga Anda memiliki telinga rohani untuk mendengar apa yang Roh Kudus sedang katakan di hari-hari ini. Mari lanjutkan saudara-saudari. Karena sekarang kita tiba pada satu titik yang mengguncang iman kita, sekaligus membangkitkan rasa ingin tahu kita. Laporan-laporan penemuan misterius di dalam Grand Canyon. Dan saya ingin memohon agar Anda mendengarkannya dengan penuh perhatian. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan discernment rohani. Karena apa yang ditemukan di sana melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ini adalah tanda dari surga untuk generasi ini. Pada tahun 1909, dua penjelajah, J.E. Kincaid dan S.A. Jordan, mengaku telah melakukan salah satu penemuan paling mencengangkan dalam dunia arkeologi modern. Menurut laporan mereka menemukan sebuah pintu masuk di kedalaman Grand Canyon yang mengarah ke sebuah kota bawah tanah, tetapi bukan kota sembarangan. Di dalamnya terdapat lorong-lorong sempit, ruang-ruang rahasia, patung-patung, senjata, peralatan, dan bahkan mumi-mumi raksasa dengan tinggi lebih dari 2,5 meter. Mereka mengatakan bahwa semua itu sangat mirip dengan budaya Mesir. Bahkan ada hieroglif di dinding dan benda-benda yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Sekarang, perhatikan baik-baik. Artefak-artefak ini dilaporkan telah dikirim ke Smithsonian Institute, salah satu lembaga ilmiah terbesar di Amerika Serikat. Tapi sampai hari ini, Smithsonian secara resmi menyangkal bahwa penemuan ini pernah terjadi. Dan hal ini, saudara-saudara,
mengangkat tanda peringatan besar. Mengapa disembunyikan? Mengapa menyangkal sesuatu yang dilaporkan dengan begitu rinci? Jawabannya mungkin ada pada apa yang pernah dikatakan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan tetap tersembunyi selamanya. Lukas 8:17. Tuhan sedang mengizinkan misteri-misteri muncul ke permukaan, bukan untuk membingungkan kita, tetapi untuk membangunkan roh kita. Dunia ini penuh dengan tanda-tanda, tetapi banyak yang tertidur, mengira bahwa semuanya masih normal. Namun, mereka yang mencari hikmat dengan kerendahan hati akan mengerti. Tuhan sedang berbicara. Penemuan-penemuan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana bisa benda-benda Mesir ditemukan di jantung Amerika Utara? Bagaimana mungkin ada struktur sekompleks itu di dalam Grand Canyon? Dan yang paling mengejutkan, siapa yang membangunnya? Beberapa orang percaya bahwa dulu pernah ada peradaban maju yang tinggal di sana, jauh sebelum sejarah yang kita pelajari di sekolah. Yang lain menduga ada hubungan antara peradaban kuno Mesir dan peradaban kuno di benua Amerika, sebuah hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains konvensional. Tapi Alkitab memberikan petunjuk. Ingat kisah Menara Babel? Saat manusia begitu bersatu dan memiliki satu bahasa, mereka mulai menentang tatanan ilahi. Maka Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan menyebarkan mereka ke seluruh bumi. Kejadian 11. Sekarang bayangkan, bagaimana jika beberapa dari bangsa-bangsa yang tercerai-berai itu membangun peradaban-peradaban maju di wilayah seperti Grand Canyon? Bukankah itu bisa menjelaskan banyak hal? Dan yang paling kuat dari semua ini, saudara-saudaraku, adalah bahwa penemuan-penemuan ini bukan hanya bersifat historis, tetapi memiliki pesan rohani. Seringkali, manusia berusaha menghapus atau menyembunyikan hal-hal yang menunjuk kepada Tuhan. Seolah-olah musuh ingin menutup-nutupi tanda-tanda dari langit. Tapi tidak ada yang bisa menghapus apa yang Tuhan ingin nyatakan. Kota bawah tanah itu, mumi-mumi raksasa itu, lorong-lorong itu, semua itu bisa jadi sedang menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini jauh lebih spiritual daripada yang selama ini kita sadari. Dan ya, kekuatan-kekuatan besar sedang bekerja. Bukan kebetulan kalau tempat itu ditutup untuk publik, bahwa aksesnya dibatasi, bahwa informasi disembunyikan. Itu menunjukkan bahwa sedang terjadi perang diam-diam antara kebenaran dan kebohongan, antara terang dan kegelapan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada hal-hal yang mengerikan dan tanda-tanda besar dari langit. Lukas 21:11. Dan itu sedang terjadi. Langit sedang bergerak, alam sedang bersaksi, rahasia bumi sedang dibuka, dan semuanya itu menunjuk pada satu kebenaran besar. Yesus akan datang kembali. Namun banyak orang masih saja lalai, masih tertawa, masih meragukan, masih membuang waktu dengan perdebatan sia-sia. Sementara langit berteriak, "Bersiaplah." Saudaraku, saya tidak di sini untuk menghibur Anda dengan misteri. Saya di sini untuk memperingatkan. Tuhan sedang menyatakan hal-hal yang dalam untuk membangunkan hati manusia. Jangan main-main dengan hal ini. Jangan anggap semua ini hanya sebagai rasa penasaran atau sensasi. Semua ini punya tujuan. Tuhan sedang memanggilmu untuk mendekat. Dan tahu cara terbaik untuk merespons semua ini? Bertobat, mengejar kekudusan, mencari keintiman dengan Yesus. Karena tidak ada gunanya mengetahui semua rahasia dunia jika jiwamu binasa. Apa gunanya tahu semua yang tersembunyi di dalam gua kalau hatimu sendiri tetap tertutup bagi Roh Kudus? Saran saya, bukalah hatimu. Biarkan Roh Kudus menuntunmu. Minta kepada Tuhan hikmat untuk memahami zaman. Minta agar Dia menyingkapkan kebenaran, bukan hanya di dunia luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Sebab bisa jadi gua paling gelap yang perlu disinari adalah hatimu sendiri. Mari kita teruskan saudara-saudaraku, karena sekarang kita memasuki bagian yang sangat penting dari perjalanan ini. Yesus telah memperingatkan kita, dan hal yang paling menyedihkan adalah bahwa banyak orang baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Berapa kali Tuhan sudah berbicara? Berapa kali Dia memanggil? Namun hati manusia yang keras tetap saja menolak untuk mendengar. Dan ketika
Tanda-tanda menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Banyak orang telah kehilangan kesempatan berharga untuk bertobat. Tahukah Anda apa yang paling menggugah saya dalam semua konteks penemuan di Grand Canyon? Kota-kota bawah tanah, mumi-mumi raksasa, artefak-artefak yang tak bisa dijelaskan, bahwa di balik semuanya itu ada sebuah teriakan surgawi yang bergema. Aku sudah memperingatkan kalian, dan saya tidak berbicara tentang peringatan dari manusia. Saya sedang berbicara tentang peringatan dari Yesus sendiri. Ingat ketika Dia berkata bahwa di hari-hari terakhir akan ada tanda-tanda di langit, di bumi, dan bahkan di bawah tanah? Di Lukas 21:11, Yesus menyebutkan akan ada gempa bumi besar, kelaparan, wabah di berbagai tempat, dan juga hal-hal yang mengerikan dan tanda-tanda besar dari langit. Artinya, semua yang sedang kita lihat hari ini, perubahan iklim ekstrem, gempa bumi, kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya, penemuan arkeologis yang mengguncang sejarah resmi, semuanya adalah peringatan dari surga. Tapi mengapa Yesus memperingatkan kita? Mengapa Dia repot-repot meninggalkan semua tanda ini dalam Alkitab? Karena Dia mengasihi kita. Dia tidak ingin ada satupun yang binasa. Dia ingin memberi kita waktu untuk berubah. Masalahnya adalah, kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka memiliki seluruh waktu di dunia. Mereka terus menunda keputusan-keputusan penting yang seharusnya mereka ambil hari ini, dan mereka terbiasa hidup dalam dosa, dalam ketidakpedulian, rohani, dan jauh dari hadirat Tuhan. Dan Yesus tahu bahwa ini akan terjadi. Itulah sebabnya Dia berkata dalam Matius 24:37-39, bahwa kedatangannya akan seperti pada zaman Nuh. Orang-orang makan, minum, menikah, dan dinikahkan, hingga hari ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sampai air bah datang dan membinasakan mereka, semua. Mereka tidak menyadari, ini sangat serius. Mereka terlalu sibuk dengan hidup mereka, terlalu teralihkan oleh kepentingan pribadi. Mereka mengabaikan semua peringatan. Dan ketika akhirnya mereka sadar, sudah terlambat. Hari ini tidak berbeda. Tuhan sedang berbicara. Dia sedang menunjukkan tanda-tanda di semua bidang, di alam, di sains, di kitab suci, bahkan melalui wahyu-wahyu pribadi. Tapi tetap saja, banyak orang masih menutup hati. Apa yang mereka tunggu? Seorang malaikat muncul dalam wujud manusia. Sebuah gempa bumi mengguncang rumah mereka. Sebuah bencana menimpa keluarga mereka. Saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan semua itu untuk berbicara kepada Anda. Dia sudah berbicara. Dan jika Anda sedang membaca atau mendengar pesan ini sekarang, itu karena Dia sedang mencoba menjangkau Anda sebelum semuanya terlambat. Saya tahu, dunia ini sangat bising. Saya tahu ada banyak suara yang saling bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Tapi justru karena itulah kita perlu kembali kepada kasih mula-mula. Kita perlu kembali mendengarkan suara Tuhan. Karena Dia terus berbicara, terus memperingatkan. Dan setiap tanda baru yang muncul, seperti penemuan-penemuan di Grand Canyon, adalah suara sangkakala lain. Seolah-olah langit sedang berteriak. Kembalilah kepadaku, masih ada waktu. Tapi, sampai kapan? Itulah pertanyaan yang tidak bisa dijawab siapapun dengan pasti. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari dan jamnya. Matius 24:36. Tapi Dia juga berkata bahwa kita harus waspada terhadap tanda-tanda, seperti seseorang yang melihat langit dan tahu bahwa hujan akan datang, atau seperti penjaga kota yang berjaga-jaga di malam hari. Orang yang berjaga-jaga tidak akan terkejut. Maka, saya bertanya dengan kasih, apakah Anda berjaga-jaga, ataukah Anda hidup seperti mereka yang tidak menyadari? Karena tanda-tandanya sudah di depan mata. Dan ketika sesuatu sebesar, semisterius dan setua Grand Canyon mulai menyingkapkan rahasia yang tersembunyi, ini bukan hanya soal ilmu pengetahuan. Ini spiritual. Ini profetik. Ini peringatan. Yesus selalu memberi peringatan terlebih dahulu. Dia tidak pernah membuat siapapun terkejut tanpa terlebih dahulu memperingatkan. Dia memperingatkan Yudas. Dia memperingatkan Petrus. Dia memperingatkan Yerusalem.
Dia memperingatkan bangsa Israel, dan dia terus memperingatkan hingga hari ini. Dan saya percaya saat ini dia sedang berbicara langsung kepada Anda. Mungkin Anda merasa seperti harus kembali. Mungkin Anda sedang teringat bagaimana Anda dulu lebih rajin berdoa, lebih sering membaca Alkitab, lebih sering merasakan kehadiran Tuhan. Dan mungkin, tanpa Anda sadari, Anda telah perlahan-lahan menjauh. Hari ini Yesus berkata, "Anakku, kembalilah sebelum semuanya terlambat. Jangan abaikan peringatan dari surga. Jangan tunggu hidup memaksamu hancur untuk baru kemudian mencariku. Lakukan itu sekarang, dengan kemauan sendiri, dengan kerendahan hati, dengan pertobatan sejati. Dan jika Anda saat ini sudah berjalan, teguh dalam iman, maka gunakan hidup Anda sebagai saluran peringatan bagi orang lain. Sebarkan pesan ini. Bagikan tanda-tandanya. Ajarkan kepada anak-anak Anda. Berdoalah untuk rumah tanggamu. Karena hari-hari ini jahat, tetapi ada harapan bagi mereka yang berjalan bersama Yesus. Dia telah memperingatkan, dan dia masih memperingatkan. Semoga hati kita tetap peka, dan mata rohani kita tetap terbuka, agar kita tidak menjadi bagian dari mereka yang tidak menyadari, sampai segalanya sudah terlambat. Mari kita teruskan, saudara-saudari, karena sekarang kita akan membahas sesuatu yang luar biasa dan mengungkapkan titik pertemuan antara ilmu pengetahuan, arkeologi, dan nubuat. Dan apa yang sedang terjadi di Grand Canyon adalah contoh sempurna dari semua itu. Tuhan sedang mengizinkan berbagai bidang pengetahuan manusia, geologi, arkeologi, dan bahkan teknologi bertemu dengan firman-Nya untuk menunjukkan kepada kita bahwa waktu sedang digenapi. Selama bertahun-tahun, banyak orang memisahkan iman dan sains seolah-olah keduanya adalah musuh. Tetapi kebenarannya adalah, ketika ilmu pengetahuan dilakukan dengan kejujuran dan kerendahan hati, ia justru mengkonfirmasi Alkitab. Seperti yang dikatakan Mazmur 19:1. Langit menyatakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, dan penemuan-penemuan manusia, meskipun berusaha menjelaskan segalanya secara logika, pada akhirnya menunjukkan tangan Sang Pencipta. Dan itulah yang sedang kita saksikan di Grand Canyon. Tiap tahun, para peneliti menemukan jejak, fosil, dan struktur yang bertentangan dengan sejarah konvensional yang diajarkan di sekolah-sekolah. Baru-baru ini ditemukan jejak kaki yang membatu, berusia lebih dari 300 juta tahun, tercetak pada batuan yang, menurut sains, berasal dari zaman di mana belum ada hewan kompleks yang berjalan di bumi. Tetapi jejak itu ada. Terlihat jelas. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Pada saat yang sama, para ilmuwan lainnya menemukan gua-gua tersembunyi, reruntuhan misterius, dan bahkan sisa-sisa hewan purba seperti kelelawar dan sloth raksasa yang hidup puluhan ribu tahun lalu. Semua ini adalah rekaman sejarah yang tetap utuh selama berabad-abad, seolah-olah sedang menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan. Dan, saudara-saudaraku, ini bukan kebetulan, ini tanda. Dan ketika kita mengaitkannya dengan nubuat-nubuat dalam Alkitab, semuanya mulai masuk akal. Yesus berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan ada hal-hal mengerikan dan tanda-tanda besar dari langit dan dari bumi. Lukas 21:11. Rasul Paulus juga memperingatkan dalam Roma 8 bahwa seluruh ciptaan sedang mengeluh, menantikan hari penebusan. Alam semesta, langit, sungai, bebatuan, semuanya sedang berseru untuk ditebus. Semuanya sedang bergerak sebagai bagian dari rencana profetik besar dari Tuhan. Seolah-olah planet ini sendiri sedang mencoba membuka mata rohani umat manusia. Sementara dunia ini hidup dalam distraksi terus-menerus, mengejar ketenaran, uang, dan kesenangan sesaat, Tuhan sedang membuka kebenaran-kebenaran yang tersembunyi di kedalaman bumi. Dan tahukah Anda apa yang paling luar biasa? Siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, akan mendengar. Siapa yang peka, akan mengerti pesannya. Lihat saja teknologi yang ada sekarang. Dengan satelit, radar bawah tanah, dan bahkan kecerdasan buatan, para ilmuwan bisa melihat apa yang tersembunyi di bawah tanah, tanpa harus menggali secara fisik. Dan teknologi ini telah mendeteksi struktur-struktur di Grand Canyon yang mirip dengan terowongan, pintu,
dan dinding batu yang telah terkubur selama berabad-abad. Bagaimana semua itu bisa berada di sana? Dan mengapa baru sekarang mulai terlihat? Karena Tuhan menguasai waktu. Dia mengungkapkan sesuatu di waktu yang telah Dia tetapkan. Dan ketika ilmu pengetahuan dan arkeologi mulai bertentangan dengan sejarah resmi, itu karena Tuhan sedang menghancurkan paradigma-paradigma manusia dan membangunkan dunia yang tertidur. Mungkin Anda bertanya, tapi apa hubungannya semua ini denganku, saudaraku? Jawabannya, segalanya. Karena Tuhan yang sedang menyingkapkan misteri-misteri kuno di bebatuan Grand Canyon juga ingin menyingkapkan hal-hal tersembunyi di dalam hatimu. Dia ingin menunjukkan kebenaran yang selama ini Anda kubur. Luka yang Anda tutupi. Karunia yang Anda lupakan. Dia sedang berkata, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan Kristus akan menerangimu." Efesus 5:14. Lebih dari itu, sama seperti para ilmuwan melihat batuan dan menemukan jejak masa lalu, Roh Kudus sedang melihat ke dalam hidupmu dan ingin memulihkan kisahmu. Banyak orang hidup seolah-olah iman mereka telah membatu. Terjebak dalam rutinitas. Tersesat dalam apatisme. Tapi hari ini Tuhan ingin menghidupkan kembali apa yang telah tertidur. Dia ingin membangkitkan harapanmu, menyulut kembali cintamu pada firman-Nya, memulihkan keintimanmu dengan Dia. Penemuan-penemuan di Grand Canyon hanyalah refleksi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jam profetik Tuhan sedang berdetak cepat, dan Dia menggunakan segala cara, bahkan ilmu pengetahuan, untuk menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus lebih dekat dari sebelumnya, dan siapa yang memiliki kepekaan rohani sudah merasakannya. Mungkin Anda pernah menonton video, membaca artikel, atau melihat dokumenter tentang penemuan-penemuan ini dan merasa takjub. Tapi ketahuilah, dampak sejati bukanlah di luar. Dampak sejati harus terjadi di dalam dirimu. Tuhan ingin menggunakan wahyu eksternal ini untuk melakukan pekerjaan internal, agar Anda mengerti. Ini bukan lagi waktunya hidup dengan iman yang dangkal. Bukan waktunya menjadi orang Kristen yang sibuk, tapi kosong. Ini waktunya untuk menyelam lebih dalam. Menggali hati, seperti penjelajah yang mencari harta karun di dalam kanyon. Firman-Nya berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawabmu dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui." Yeremia 3:3. Artinya, ada hal-hal tersembunyi yang Tuhan ingin ungkapkan kepadamu. Tapi Anda harus mencarinya dengan iman, dengan kerinduan, dengan lapar akan kebenaran. Sementara dunia sibuk mengejar teori dan mencoba menjelaskan yang tak bisa dijelaskan, umat Tuhan sudah tahu. Misteri bumi hanyalah konfirmasi dari misteri firman-Nya, dan semuanya sedang bekerja untuk satu arah, menuju Kristus, menuju kemuliaan-Nya, menuju kedatangan-Nya, menuju kerajaan-Nya yang kekal. Karena itu, saudara-saudari, terimalah tanda ini. Apa yang sedang terjadi di Grand Canyon lebih dari sekadar arkeologi. Ini adalah panggilan, hembusan roh yang berkata, "Bersiaplah, jangan keraskan hatimu, manfaatkan waktu yang masih ada." Nubuat sedang digenapi, sains sedang membuktikan, dan surga sedang berbicara. Mari kita teruskan, karena sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat serius. Bahaya mengabaikan tanda-tanda ketika sudah terlambat. Ini adalah salah satu peringatan terpedih yang Yesus tinggalkan untuk kita. Dan sayangnya, ini adalah kenyataan yang sedang kita lihat di zaman kita sekarang. Banyak orang mengabaikan tanda-tanda, mempermainkan anugerah, hidup seolah-olah waktu berpihak kepada mereka, seolah-olah Tuhan harus menunggu keputusan mereka. Padahal, waktu semakin menipis. Ketika kita melihat semua penemuan di Grand Canyon, fosil-fosil berusia ribuan tahun, benda-benda misterius, kota-kota bawah tanah, dan tanda-tanda yang mengguncang sejarah manusia, kita menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara melalui ciptaannya sendiri. Dia sedang berteriak kepada dunia yang tuli. Dan meski begitu, banyak yang masih menertawakan, masih mencemooh, masih tidak percaya.
Hal ini mengingatkan saya pada perumpamaan 10 gadis yang Yesus ceritakan dalam Matius 25:5, di antaranya bijaksana, 5 lagi bodoh. Semuanya tahu bahwa mempelai pria akan datang. Semuanya memiliki pelita, tapi hanya 5 yang membawa minyak cadangan. Yang lainnya berpikir masih ada waktu, bahwa ketika mempelai tiba, semuanya akan baik-baik saja. Namun Alkitab berkata, mempelai terlambat datang dan semuanya pun tertidur. Tiba-tiba, di tengah malam, terdengar suara, "Lihat, mempelai datang." Dan saat itu, terlambat sudah bagi mereka yang bodoh. Mereka berlari mencari minyak. Mereka mengetuk pintu. Mereka memohon, tapi jawabannya keras. "Aku tidak mengenal kalian." Betapa menyakitkan mendengar kata-kata itu dari mulut Yesus. Tapi itulah kenyataan bagi mereka yang mengabaikan tanda-tanda, yang berpikir, masih ada waktu, besok aku bertobat. Saudaraku, masalahnya bukan tidur. Masalahnya adalah tidak siap. Tidak ada minyak dalam pelita, dan lihatlah, Tuhan bahkan menggunakan Grand Canyon untuk mengingatkanmu tentang hal ini. Tempat-tempat yang dulu terlupakan, dikunci, disembunyikan, sekarang sedang digali dan menunjukkan rahasia yang mengguncang. Semua yang kita kira kita tahu. Ini sangat simbolik. Seolah-olah Tuhan sedang berkata, apa yang terkubur selama berabad-abad, kini kembali ke permukaan. Sekarang saatnya untuk membuka mata. Namun banyak yang masih buta. Dan kebutaan itu adalah spiritual. Itu datang dari kedinginan hati, rutinitas agama, ibadah tanpa kedekatan pribadi. Dan jika tidak ada pertobatan, maka tidak akan ada waktu lagi untuk menyalakan pelita saat mempelai datang. Karena itulah Yesus memperingatkan kita berulang kali, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun jamnya. Matius 25:13. Bahaya mengabaikan tanda adalah hidup seolah-olah kita yang mengontrol waktu. Adalah hidup seolah-olah Tuhan yang harus menyesuaikan dengan agenda kita. Adalah lupa bahwa anugerah itu adalah hadiah, tapi tidak selamanya ditawarkan. Kepada mereka yang terus menolaknya, Roh Kudus memanggil, menyentuh, meyakinkan. Tapi kalau terus diabaikan, akan datang waktunya dia undur diri. Dan saat itu tiba, sudah terlambat. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 3:15, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Perhatikan waktunya. Hari ini. Bukan besok. Bukan minggu depan. Hari ini. Dan hari ini itu mungkin adalah kesempatan terakhirmu. Berapa banyak orang yang telah mendengar Injil selama bertahun-tahun dan selalu menunda? Berapa banyak yang berkata, aku masih mau menikmati hidup, nanti saja aku bertobat. Dan mereka tidak pernah mendapat kesempatan kedua. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti Anda. Saya mengatakan ini karena kasih, karena ketakutan akan Tuhan, dan karena tanggung jawab. Karena saya tahu bahwa Tuhan sedang menggunakan pesan ini untuk membangunkan Anda. Dia berkata, anakku, kembalilah kepadaku sekarang. Jangan tunggu sampai pintu tertutup. Mungkin kamu sedang dikelilingi tanda-tanda, masalah keluarga, pintu-pintu tertutup, penyakit, impian yang gagal. Dan kamu masih belum mengerti bahwa aku sedang memanggilmu. Aku ingin kamu kembali. Aku ingin menyelamatkanmu. Aku ingin memulihkan hidupmu. Tapi untuk itu, kamu harus berhenti mengabaikan tanda-tanda. Kamu harus menyerah. Sudah bukan waktunya lagi hidup dalam kekristenan palsu. Sudah tidak cukup hanya menjadi pengunjung gereja. Tuhan menginginkan keintiman, penyerahan, pertobatan sejati. Dia ingin pelitamu penuh dengan minyak. Karena saat mempelai datang, tidak akan ada waktu lagi untuk persiapan darurat. Dunia sedang dalam peringatan tinggi, penemuan-penemuan di Grand Canyon, misteri-misteri yang diungkapkan, arkeologi yang mengonfirmasi Alkitab, semuanya adalah langit yang sedang memanggil bumi. Tapi pertanyaannya tetap, siapa yang mendengar? Siapa yang akan merespon? Saudaraku, jangan tunggu pintu tertutup untuk mengingat semua ini. Jangan tunggu kehilangan segalanya baru menyadari bahwa hadirat Tuhan adalah segalanya. Hari ini adalah hari pertobatan,
Hari ini adalah hari untuk kembali. Hari ini adalah hari untuk bersiap. Dan jika hatimu sedang merasakan panggilan ini, jangan keraskan, jangan abaikan. Karena semakin lama kamu menolak, semakin jauh kamu dari suara Tuhan. Dan bisa tiba waktunya ketika kamu tidak lagi mendengar apa-apa, karena sudah terlambat. Penutup dan doa, mari kita tutup pesan ini dengan apa yang paling penting. Sebuah refleksi terakhir dan undangan dari surga ke hatimu. Karena setelah semua yang telah kita bahas, penemuan-penemuan, tanda-tanda, peringatan-peringatan dari Yesus, hanya ada satu hal yang benar-benar Tuhan inginkan darimu. Sebuah hati yang sepenuhnya menyerah. Mungkin semua ini membangkitkan rasa ingin tahumu. Mungkin kamu merasa terpesona oleh misteri Grand Canyon, mumi-mumi raksasa, terowongan bawah tanah, atau fosil-fosil kuno. Tapi pada akhirnya, apa yang Tuhan benar-benar ingin ungkapkan bukanlah apa yang terkubur di dalam bumi, tetapi apa yang terkubur di dalam hatimu. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan di dasar jiwamu? Luka lama, dosa yang belum diakui, mimpi yang kamu kubur, janji yang kamu lupakan karena merasa tidak layak lagi. Mungkin kamu bahkan mencoba menyembunyikannya dari dirimu sendiri, tapi Tuhan tahu segalanya. Dan Dia tidak ingin mempermalukanmu. Dia ingin menyembuhkanmu. Doa. Tuhan Allah dan Bapakku, aku mendengar suaramu melalui pesan ini. Aku mengakui bahwa aku telah mengabaikan tanda-tandamu. Aku menunda terlalu lama hal-hal yang harus kulakukan hari ini. Tapi sekarang aku mengerti bahwa waktu sedang digenapi, bahwa Engkau telah berbicara dalam banyak cara, dan bahwa kasih-Mu sedang memanggilku kembali. Tuhan, aku bertobat. Aku bertobat atas hatiku yang dingin, atas distraksiku, atas jarak yang kuciptakan darimu. Aku bertobat karena hidup seolah semuanya baik-baik saja, padahal Engkau sedang memperingatkanku. Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Sentuhlah area terdalam dalam hatiku. Pulihkan yang mati. Ungkapkan apa yang perlu diubah. Jangan biarkan aku seperti gadis bodoh yang tidak membawa minyak. Aku ingin siap untuk hari kedatangan-Mu. Basuh aku dengan darah-Mu, perbarui aku dengan roh-Mu, dan kuatkan aku untuk berjalan dalam kekudusan, dalam nama Yesus. Amin. Jika doa ini berbicara kepada hatimu, sebarkan pesan ini kepada seseorang. Karena mungkin melalui kamu, jiwa lain akan diselamatkan. Apa yang Tuhan nyatakan hari ini bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan. Sebarkan terang. Sebarkan kebenaran. Sebarkan pengharapan. Dan ingatlah, Yesus sudah memperingatkan. Tapi bagi mereka yang mendengar dan taat tidak akan pernah ada kata terlambat. Dia akan datang kembali. Dan semoga saat Dia datang, Dia menemukan kita siap